to Okay. read. Okay. The sentence yesterday ya. Okay, the Yes, sentence. how to read it. Oke, dari obrolan ya ini untuk ini. Oke, maybe some of you guys wanna practice at home, gitu ya. Beberapa tongue twister untuk melatih pronunciation and terutama pengucapan kata-kata yang susah, gitu ya. Dengan tongue twister mau dilatih. Nih, oke. Untuk today tongue twister itu lumayan panjang ya. But how to say it? Oke, kita akan coba sayanya. First, itu Betty or Betty. I think tergantung aksennya. Tapi selama pengucapannya benar, tidak masalah ya. Jadi Betty, Pakai di ya, Miss. iya, biasanya Betty. Kalau saya ya, bacanya Betty bought a bit of butter. Tapi ada juga yang Bit of Betty butter. bought a bit of butter. Jadi tergantung orangnya sih, biasanya sama, tergantung aksennya. Nah, kalau saya sendiri menyebutnya biasanya Betty bought a bit of butter, but the butter was so bitter. Nah, dia tuh beli mentega, ya sedikit mentega. But the butter was so bitter. Tapi menteganya sangat pahit, bitter. Bitter itu bitter atau bitter itu pahit ya. So, nah karena dia beli menteganya ternyata sangat pahit ya. So, she bought some better butter. So, she bought some better butter. Oh, karena menteganya sebelumnya pahit, makanya Betty membeli lagi nih menteganya, mentega yang lebih baik gitu. Buat apa? To make the bitter butter better. Ya, untuk ngebuat si mentega yang pahitnya itu bisa lebih baik lagi, biar gak pahit. Inti dari katanya sebenarnya itu. Nah, untuk penyebutannya bisa kalau pelan, Betty bought a bit of butter, but the butter was so bitter. So, she bought some better butter to make the bitter butter better. Itu kalau pelannya. But if you want to try fast, Thank you very much, Miss. Iya, oke, Miss Anita. Miss Anita untuk yang hari ini di ini ya, tongue twisternya di second. Nah, ini di ini ya. Tapi kalau untuk yang Mr. Kiki kirim itu yang kemarin, oke? Untuk yang hari ini boleh dan di ini really, yang pertamanya really, keduanya leery, really leery. Nah, baru ketiganya Larry. Jadi really, Larry rolls readily to the road. Really, Larry rolls readily to the road. Seperti itu ya, Miss Anita. Boleh ya nanti dicoba untuk praktis, misalnya in front of mirror, misalnya di depan kaca, atau maybe you can record yourself gitu ya. Itu akan sangat membantu dalam pengucapan pronunciation. Oke. Today kita akan belajar telling time and activity. Jadi akan ada 2 topik. Pertama time and activity. Tapi tenang, untuk 2 materi ini itu akan saling berkaitan ya. Jadi tidak akan pusing. Nah ini akan yang butuh concentration, fokus ya, is the style of telling time. Seperti pengucapan tanggal sebelumnya, kita punya UK and American style. Kalau di UK style, itu kita pakainya sama seperti penanggalan Indonesia. Jadi hari, bulan, tahun. Tapi kalau di American, nah dia nggak beda. Dia menyebutkan bulannya terlebih dahulu. Month, baru hari, days, baru tahun, years. Gitu ya. Nah, tetapi kalau di time, nah justru UK kebalikannya. Di UK atau di Inggris, itu kita nyebut menitnya dulu. Jadi kan kalau di Indo kita misalnya mau bilang 9.10, kita pasti bilangnya jam 9
10 lebih 10 10 berarti menit ya. it's is Nah, at tapi di 10 UK past is 9. different. Kita Is bilang menitnya dulu, it's at baru kita bilang a jamnya half gitu. past 8. Jadi kita bilang menit, Past 8. kurang apa nih? Wait. X Kita is bilang menit, at baru quarter kita bilang to 11. wait a second, 11. jamnya gitu. Nah, tapi yang perlu diperhatikan dalam penyebutan waktu dalam UK atau Is British style it's itu di menitnya. at 5 Kita harus to tahu di 7. menitnya ini sangat It berpengaruh. it's Apakah nanti it's kita akan menggunakan at past 5. ya, or we will 5. say to. Oh, pas. Jadi ada dua. Kalau Tuh, pas apakah akan menggunakan past or to. past 8. Kalau misalnya 30 dari 1 sampai 30 menit ya atau kurang dari 30 menit itu kita pakainya past. Kayak the number one kurang example. dari 30 Ini ada 9 menit itu lebih pas. 10. Kalau lebih 30 Ini kan menit masih kurang dari 30 menit ya. berarti Makanya kita pakai past. tuh, Nah, 10 berarti 10 bahasa Inggrisnya apa? Did you guys still remember how to say it 10? it's Ya. Berarti kalau 9 lebih 10 kita bilang 10 menitnya dulu. It's at 10 it's at past baru 9 itu 27 past ada yang tahu 9 apa? 9. 9. at 9. 27 Oke. What about 8? Oke, what to about jam 9. 8 To 9. lebih 15? berarti 8 lebih It's 15. 8 15. lebih I still remember berarti 15? it's at 10 When- 10 15 ya. 29 15. Oke. 28 15? past Iya, 15 past 8. oh pas Remember, kalau kurang atau pas di 30. Jadi itu belajar. clue-nya adalah Mandi, kalau mandi. kurang, oh nggak bisa ya. Oke. Aduh, ini wait a second. Ini stylusnya Sini, Dok, bisa belajarin, Dok. di. Oke, bisa. Oke, wait. Kalau misalnya kurang, itu pakainya pas. Tapi Pas. kalau lebih Kurang misalnya 30 dari menit 30, pas. Kalau misalnya lebih dari tuh. 30 Kalau sampai umpama sekarang 59. ini, kurang dari 30 menit, menit berarti ya. pas berarti Kita it's pakainya at, to. 28 pas Kita pakainya di to. 7 Ini to. 20 Tapi kalau misalnya pokoknya kalau 1 pas sampai 30 menit X. itu pakainya kita pakai Kalau pas. 30 menit berarti Dan yang disebutin pertama kali pas. adalah si Berarti menitnya dulu ya. Baru si kurang dari jamnya. 30 Ya. menit Seperti itu. pas. Kalau lebih dari Nah, 30 jadi menit misalnya gitu. tuh, Kalau 8 tuh, pas 15 berarti kita Berarti nyebut kalau menitnya dulu gitu, 15 15. 8 Or berarti we can say quarter. 29 ya A quarter. it's Why quarter? Ada yang tahu kenapa kita bilangnya quarter? Seperempat. 7 Seperempat 15 menit. pas X A quarter. Iya, pas a quarter. A quarter itu kan Atau pas it's- kemarin di it's- fraction. it's at, Iya, Seperempat. seperempat. at a Seperempat half- dari half pas Iya, 60 menit atau 10 menit. Iya, seperempat dari 1 jam atau 60 menit itu adalah 15 menit ya? Iya. Ya kan? Betul. Ya 15 menit kan? Makanya kita bilangnya untuk lebih British kita bisa bilang It's a quarter past 8 gitu ya. Nah, tapi di sini bisa bilang, tapi Miss kok di sini ada 10.45 kita bilangnya a quarter, not 45. Gitu ya. Ada nih 10.45. Why di 10.45 lebih 45 kita bilangnya quarter, not Quarter. 55, not Quarter. 45, Quarter. nggak 45. Nah, jadi It's at untuk di 5 UK to 7. time, kalau sebelum tadi, at ketika quarter lebih dari to 30, 11. ini kan 45 itu It's lebih dari 30 at menit ya. a half Iya. past Nah, X Iya. untuk lebih dari 30 It's- menit, kita pakainya it's to, menuju. at 10 past 9. Menuju. Jadi kita nyebutnya bukan si 45-nya, tapi untuk sisanya. Sisa. Dari, sisa atau kurangnya. It's Nah, Hmm. untuk ini menuju berarti jam 20, 11, itu 31, kurang
berapa menit? It's 15. 15. it's Yeah, that's why we say is at a quarter to 11, 11. not 45 to misalnya not 45 past 10. Nggak bilangnya nggak 45 past 10, nggak 10 lebih 45, tapi kita bilangnya 15 menit menuju jam 11. Oh, berarti 15 menit menuju jam 11. Oh, maksudnya jam 10.45. Nah, kalau di UKT memang ini agak ribet. Karena we need to remember itu apakah lebih atau kurang. Kalau kurang dari 30, iya. Kalau misalnya jam 7.50, berarti kurang berapa menit ke jam 8? 10. Mau menuju 10 menit, berarti 10 to to 8. 8. Iya, 10 menit menuju jam 8. 8. Iya, seperti itu. Ya, kalau jam 2.59 lebih 59 menit. Ada yang tahu? 1 minute. 1 minute to 3. Iya, 1 to 3. Kayak yang bukan ini, tapi emang seperti itu. Kalau jam 2.59 itu kan kurang 1 menit ya. Kita bilangnya kalau tanya it's 1 to 3. 1 menit menuju jam 3. Gitu. Seperti itu untuk polanya. Jadi kalau yang pertama di menitnya dulu disebutin, baru ke jam. Nah, nanti di menitnya dilihat. Kalau misalnya kurang dari 30, berarti pakai pas. Atau kayak ini, jam 8.30, itu kan pas di 30 ya. Nah, dipakainya it's a half past 8. Kenapa a half, not 30? Ada yang tahu? Why we need Setengah. Setengah itu. That's correct. Kayak kemarinnya di pecahan, setengah itu bisa dibilang half. Ya, half. setengah. A half. Nah, 30 itu kan Oh. setengah dari 60 menit kan. 60. Jadi bisa a half past 8. Tapi kalau misalnya jamnya pas, misalnya jam 8 pas. Nah, kalau jam 8 pas, pakai o'clock. Bilang aja, misalnya 8.00 pas kan? Misalnya 8 o'clock. Iya, o'clock. Kalau pas mah bilangnya gini aja. Tapi kalau misalnya lebih, nah itu baru yang harus diperhatikannya di past or to-nya gitu. Itu kalau di UK time. Seperti itu ya. Enggak, kalau di 46 berarti kita nyebutnya berarti 14 menit. 14 is 14 to 11. Is 14 to 11. Berarti 14 menit menuju jam 11. 11. Ya, jadi kalau lebih dari 30 menit, mau 31, 32, 33, kita hitung kurangnya. Kurang berapa menit nih ke jam selanjutnya. Gitu. Tapi kalau misalnya kurang dari 30 atau pas, nah kita sebutin. Misalnya jam 9 lebih 10, ya udah berarti is 10 past 9. Jam 9 lebih 10. Tapi kalau lebih dari 30 menit, ya sampai ke 59 menit, kita bilangnya menuju. Is a quarter to 11. Oh, 15 menit menuju jam 11. It's at 5 to 7. Oh, ini 5 menit lagi menuju jam 7. Seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya ini kan di UK time ya. Ini supaya tahu aja gitu. Kalau dirasa untuk use in daily life kayak terasa berat, kalian nanti bisa coba di American style, karena di American style itu lebih gampang. Jadi kalau ini kalau misalnya dirasa terlalu berat, pusing, atau misalnya susah penggunaannya, tidak apa-apa, tidak digunakan. Yang penting tahu bedanya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bilang, kita bisa tahu, oh dia nyebutnya di British style. Mungkin berarti dia orang Inggris, makanya nyebut jamnya seperti ini gitu. Misalnya kalau kita kan ya udah misalnya jam 6.55, ya udah kan, kayak kalau di American bisa bilangnya 6:55. Langsung aja 6:55 bisa. What time is it? Is 6 kayak sekarang nih. What time is it? Is 8:35 PM gitu ya. Jam 8:35. Udah cukup ya. Nah, tapi kalau misalnya mau belajar lebih
British style biar lebih kayak orang Inggris gitu ya, bisa pakai style ini gitu. Nah, untuk di UK time ada yang masih confused how to say past or to, penggunaan past dan to-nya, atau udah understand? Kalau masih ada yang bingung boleh ditanyakan. Tapi kalau misalnya udah understand boleh di thumbs up, kita akan move ke US time. Nah, untuk itu kalau misalnya masih pusing, nanti materinya mungkin boleh di-share di grup ya. Jadi bisa dipelajarin ini. Bisa dilihat lagi kalau. Misalnya UK itu British kah, Miss? Hmm? UK itu British. Ya, UK, United Kingdom. Hmm. Dia Miss, di ini jadi yang sering digunakan dalam conversation UK time or American? depends. Tergantung orangnya biasanya. Kadang kayaknya lebih apa ya untuk apa itu lebih mudah sih, lebih banyaknya di US time ya. Tapi kalau misalnya sama orang kalau dari United Kingdom gitu ya, biasanya gunanya yang British. Jadi tergantung siapa yang diajak ininya, Oke. diajak conversationnya. Tapi kayaknya untuk ini lebih di UK sih, karena UK tidak UK di US, American, Hmm. United States. Karena US ya udah kalau jamnya segitu kita bilangnya segitu aja gitu. Nggak ada harus dibalikin dulu, kita nggak harus lihat menitnya dulu seperti apa. Tapi kayak mempelajari style ini biar kita tahu gitu kayak oh ketika ada yang bilang jamnya segini bukan berarti dia salah, berarti oh dia emang mungkin belajarnya di style UK gitu ya, di UK style atau di British style gitu, atau mungkin dia emang orang dari Inggris gitu, makanya pas ditanya jam dia bilangnya gitu, seperti itu. Atau mungkin nanti biasanya suka ada di tes, atau misalnya kayak ikut tes apa, mungkin ada muncul ini, kok bilangnya it's 5 to 7, nggak bilang 6:55. Oh, berarti emang itu pakai style UK. Jadi mempelajari ini cuman buat tahu aja. Tapi kalau penggunaan disesuaikan lagi ya, lebih nyamannya seperti apa, nah baru. Karena beda-beda, ada yang suka di UK style, ada yang juga sukanya di US gitu. Dikembalikan ke masing-masing lagi sebenarnya. Seperti itu. Untuk ini ada yang mau ditanyakan lagi? Miss, Hmm? kalau penggunaan going to bisa nggak? Mau apa? Misalkan going to Hmm. jam 7:05 kan ya. Hmm. Just reminder, Hmm. this is 5 going to 7. Bentar. 5 going to 7 o'clock. Mau bilang waktunya seperti apa nih? 7:05 lagi.